Oke, kita udah masuk ke dalam tampilan pertama PyCharm ya. Saat kalian pertama kali membuka PyCharm di komputer kalian, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalian pilih aja New Project ini. Nah, kemudian akan muncul tampilan jendela Create atau New Project ini ya. Nah, di jendela Create atau New Project ini ada tab Location yang paling atas ini. Nah, tab Location ini kalian diminta memasukkan folder tempat kalian akan menyimpan project-nya ya. Nah, kalian bisa mengubahnya ya di sini, di sebelah kanan sini ada tombol atau browse ini. Kalian klik. Kemudian akan muncul jendela Select Base Directory. Nah, kita bisa mengubah folder tempat project kita nanti. Kalian bisa klik foldernya jika kalian sudah menyiapkan foldernya. Atau jika kalian ingin membuat folder baru, kalian bisa, saya misalnya ingin membuat folder baru di folder Python project ini. Jadi di dalam Python project ini saya membuat folder baru. Caranya saya klik dulu Python project-nya. Kemudian saya klik ini, New Directory ini di bagian atas. Akan muncul tempat di mana kita diminta untuk memasukkan nama foldernya. Namanya misalnya project 1. Begini, klik OK. Nah, di sini akan muncul folder project 1. Nah, saya akan menggunakan folder ini. Makanya di sini saya klik foldernya, kemudian saya klik OK di Select Base Directory ini. Nah, di sini di location ini dia akan berubah menjadi D, kemudian Python project, kemudian project 1. Begitu. Nah, kemudian di bawahnya di bagian Python Interpreter ini, di New Environment Using ini kita akan menggunakan Virtual Environment. Nah, Virtual Environment ini artinya setiap project Python kita akan membuat environment atau lingkungan kerja virtual sendiri. Nanti kalau kita membuat project yang berbeda itu akan membuat virtual environment-nya sendiri juga. Supaya apa? Supaya project ini sifatnya independen begitu ya. Kemudian ini location, biarkan aja tetap seperti ini base interpreternya. Nah, di sini kita akan menggunakan Python 3.10 ya. Karena sebelumnya kita udah menginstal Python dan itu Python versi 3.10. Kemudian di sini di previously configure interpreter biarkan seperti ini. Kemudian di sini di create a main py welcome script ini ya. Kalau punya kalian cek ya pertama ya, kalian uncek aja. Ini artinya PyCharm akan membuatkan file Python namanya main.py waktu kalian membuat projectnya ya. Jadi nanti kita akan membuat filenya sendiri. Jadi kita uncek ya. Kemudian kita klik create seperti ini. Nah, sebelum kita membuat project, kita akan mengenal dulu tampilan PyCharm ya, bagi kalian yang belum pernah menggunakan PyCharm. Nah, di paling atas ini ada menu PyCharm ya, ada file, edit, view, dan sebagainya sampai help ya. Biasalah ya, tempat file ini tempat kita membuka, menyimpan, kemudian keluar dari aplikasi PyCharm-nya. Kemudian kalau edit, adalah tempat kita mengedit kode PyCharm-nya ya. Di sini ada cut, ada copy, ada redo, ada undo, dan sebagainya ya. Kalian bisa explore sendiri untuk menu PyCharm. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu ya, karena akan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian di sini ada folder ya, kemudian project 1. Nah, ini adalah folder tempat kita tadi memilih tempat untuk menyimpan project kita. Namanya folder project 1. Kemudian di sebelah kiri sini ada tab kecil ini ya, ada namanya project. Ini bisa diklik ya. Kalau kalian klik dia akan menutup, kalau kalian klik lagi dia akan membukanya. Nah, di project ini dia akan membuka folder tempat kita menyimpan project tadi ya, namanya project 1. Kalian bisa klik projectnya seperti ini, nanti kalian bisa membuat file di dalam project 1 ini. Dan perhatikan, ketika kita membuat project, di dalam folder project tersebut akan muncul folder namanya VE, VA, and V. Nah, ini adalah folder tempat file setting virtual environment-nya. Jadi biarkan aja seperti ini. Nah, kemudian di bawah sini ada beberapa tab ya, ada version control. Ini bisa diklik, dia akan muncul pop-up-nya. Kemudian ada to do, ada problem, ada terminal ya. Terminal ini mirip seperti command prompt ya, atau terminal di macOS seperti itu. Kemudian ada Python package. Nah, Python package ini tempat kita nanti menginstal modul ya atau library. Kita belum belajar mengenai modul atau library, nanti kita pelajari juga dan bagaimana juga cara menginstalnya di dalam PyCharm. Kemudian ada Python console dan service. Nah, kemudian di bagian kanan sini ini ada tombol run ya.
Tetapi karena kita belum ada kode Python yang kita jalankan, makanya tombol run ini masih terlihat gelap gini ya. Run, kemudian ada di sini debug, kemudian run with coverage dan sebagainya. Di sini ada tombol setting ya. Kalian bisa setting dari sini, atau kalian bisa klik file, kemudian pilih setting ini ya. Saya klik. Nah, di bagian setting ini saya akan mencoba untuk mengubah tampilan PyCharm-nya. Ini kan yang sebelumnya gelap ya. Supaya lebih mudah nanti kalian belajar ya untuk melihat kodenya, saya akan ubah dia menjadi terang. Di sini di bagian tab Appearance and Behavior ini, kalian pilih Appearance ini. Nah, kemudian di bagian paling atas ini ada theme ya, atau tema ya. Temanya kalau biasa defaultnya Darkula. Saya ubah dia menjadi Windows 10 Lite ini. Nah, perhatikan tampilan PyCharm-nya berubah jadi warna putih ya, warna terang. Kemudian di sini di bagian editor, kemudian di bagian font akan saya ubah ya ukuran fontnya yang semula 12 menjadi 16. Nah, supaya lebih mudah atau lebih kelihatan lah kodenya akan saya ketikkan. Nah, kemudian kalian bisa klik OK ya. Kalian bisa atur sendiri sesuai keinginan kalian ya. Kalau kalian ingin tampilan temanya tetap gelap, kalian bisa pilih tetap gelap. Jadi tidak perlu mengikuti pengaturan dari saya. Kalian klik OK. Nah, kemudian gimana cara kita membuat file Python-nya? Ya, perhatikan di bagian project ini, folder project ini kalian bisa klik kanan, kemudian new, kemudian kalian pilih Python file. Nah, saya akan membuat Python file yang pertama namanya hello, gini ya. Atau halo lah ya. Kemudian kalian tekan enter. Nah, dia akan membuat file halo. Perhatikan di bagian project 1 ini di bawahnya ada file halo.py. Nah, kemudian di tengah-tengah sini yang sebelumnya kosong ya, dia muncul file halo.py. Kemudian di sini tempat kita bisa mengetikkan kode Python di dalam file halo.py-nya. Nah, misalnya saya mengetikkan di sini print halo begini ya. Nah, bagaimana caranya menjalankan halo.py ini? Kalian bisa mengklik kanan ya di file halo.py-nya ini, kemudian pilih run halo. Nah, halo ini nama filenya tadi. Saya klik run halo. Nah, perhatikan akan muncul tab run di bawah sini ya. Dan di dalam tab run ini, di bagian atas itu akan muncul direktori tempat filenya tadi. Direktorinya adalah D, kemudian Python project 1 halo.py. Kemudian di bawahnya adalah kode yang dieksekusi, yaitu print halo tadi ya, muncul nih halo. Nah, kemudian setelah dia selesai mengeksekusi akan muncul seperti ini, process finish with exit code 0, begini ya. Nah, itu artinya kita sudah berhasil menjalankan kode Python di dalam file halo.py, begitu. Nah, kalau sudah pertama kali kalian jalankan, akan kalian bisa menjalankannya melalui tombol run yang ada di sebelah kiri tab run ini. Nah, atau kalian bisa di sebelah kanan atas ini, begini. Oke, begitu ya. Itu adalah tampilan dari PyCharm yang merupakan Integrated Development Environment untuk Python.